Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal-usul nama Pasirian. Kebudayaan suku-suku di Nusantara terbentuk sejak mula terjadinya kemunculan masing-masing suku tersebut. Kebudayaan yang dimaksud meliputi pulau, penamaan kawasan kecil hingga kawasan besar sebagai tempat bermukim suku-suku tersebut. Terlebih lagi di Jawa, menurut para antropolog lokal maupun luar negeri, kebudayaan Jawa secara keseluruhan telah terbentuk jauh lebih dahulu daripada suku-suku di luar pulau itu. Berdasarkan pusaka-pusaka tertulis yang terdapat di banyak museum kebudayaan Jawa, budaya penamaan tempat di Jawa juga dipengaruhi oleh mitologi dan legenda-legenda lokal. Di sisi lain, perkembangan itu terjadi seperti air yang mengalir disebabkan oleh belum terlalu dikenalnya budaya baca tulis di Jawa. Berikut ini disajikan satu contoh uniknya. Dahulu kala di suatu hutan lebat di kawasan kaki Gunung Semeru, tersebutlah satu kerajaan siluman yang dipimpin Raja Gondoruso. Sebagaimana bangsa siluman, sang raja memiliki tubuh tinggi besar dan berwajah menyeramkan. Telah berbilang tahun baginda memimpin rakyatnya sesama bangsa siluman. Negerinya pun aman sentosa. Tidak demikian yang dirasakan akhir-akhir ini. Sang raja merasakan hal yang aneh di kerajaan yang dipimpinnya. Weleh, aku merasakan hawa panas sekali di keratonku ini. Pasti ada hal yang tak beres, pikir Raja Gondoruso. Ia segera memanggil patinya yang setia, Kolomriko. Aku merasakan hawa panas yang amat sangat di keraton kita akhir-akhir ini. Apakah ada hal tak beres yang jadi penyebab, Paman Patih? Tanya baginda kepada Kolomriko. Memang tak seperti biasanya, Gusti Prabu. Sudah setahun terakhir hawa di keraton ini terasa sangat panas. Hamba perhatikan, sumber hawanya berasal dari arah selatan, jawab Mriko yakin. Jadi, Paman Patih telah mengerti masalah ini? Tanya baginda tajam kepada Kolomriko. Benar sekali, Gusti Prabu. Pangkal persoalannya berasal dari pekerjaan manusia di kawasan selatan yang hamba sebut tadi. Mereka seenaknya menebangi pepohonan di kawasan itu, lalu mengubah tanah yang telah digundulinya itu jadi lahan pertanian. Pengaruh buruknya telah kita rasakan bersama setahun terakhir ini, tutur Kolomriko. Mendengar penuturan patinya, geramlah baginda. Ia pun mengeluarkan perintah darurat untuk dilaksanakan Kolomriko. Paman Patih, kirimkan sejumlah pasukan siluman dan hewan-hewan gila untuk menyerang lahan pertanian itu. Para manusia itu harus dihukum. Laksanakan segera, titah Raja Gondoruso. Daulat Gusti Prabu, jawab Patih Kolomriko. Serangan pun mulai dilancarkan, namun hasilnya tak segera terlihat dalam waktu sehari dua hari. Sehingga para pemilik lahan pertanian belum menyadari kalau sawah ladang mereka tengah dijadikan sasaran amukan dari pasukan siluman dan hewan-hewan gila dari kerajaan siluman. Pada suatu pagi,
Di sebuah pondok yang terletak di tengah lahan pertanian, beberapa petani tengah saling berkeluh kesah tentang tanaman padi mereka yang berangsur-angsur habis dan lahannya pun turut rusak. Mereka saling bertanya satu sama lain mengenai penyebab aneh tersebut. Namun tak seorang pun bisa menjawabnya. Perbincangan masih berlangsung. Tiba-tiba dari arah tak terduga, seorang petani parubaya berlari dengan napas terengah-engah, berteriak, "Bapak-bapak, ayo lari, selamatkan diri masing-masing," seru pria parubaya itu. "Ada apa ini, Pak?" Salah satu petani di pondok balik bertanya. "Hewan-hewan gila mengamuk dan merusak tanduran kita," jawab petani parubaya itu. Tanpa dikomando 2 kali, mereka pun lari lintang pukang, saking takutnya bakal jadi sasaran amukan berikutnya dari hewan-hewan gila tersebut. Sementara itu, hari itu di balai desa tengah ada perbincangan tentang keadaan keamanan seputar desa yang dilakukan oleh kepala desa dan beberapa anak buahnya. Saat perbincangan masih berlangsung, puluhan warga mendatangi balai desa untuk melaporkan keadaan tragis dari lahan mereka yang terjadi hari itu. Pak Kades menunjuk salah satu warga untuk memberi keterangan selengkapnya mengenai hal buruk yang tengah menimpa mereka. "Wah, gawat juga nih urusannya," gumam Pak Kades. Kendati demikian, Pak Kades pun segera menguasai emosinya dan meminta seluruh warga untuk pulang ke rumah masing-masing. Beliau berjanji bakal segera menuntaskan problem berat yang dihadapi warga petani di desanya. "Saya berjanji kepada bapak-bapak untuk menyelesaikan masalah ini. Tak ada permasalahan yang tidak terselesaikan di desa ini. Percayalah, sekarang sebaiknya bapak-bapak pulang ke rumah masing-masing dan tak perlu datangi lahannya dulu hari ini," ujar Pak Kades menenangkan. Setelah warga petani pulang, Pak Kades mengajak anak buahnya melakukan rapat singkat. Di rapat ini saya tak perlu panjang lebar berdiskusi dengan saudara semua, tapi saya hanya mengeluarkan perintah kepada saudara sekalian untuk segera berkeliling desa sambil umumkan sebuah sayembara. Susunan sayembaranya segera saya siapkan, ujar Pak Kades. "Kami siap mengemban perintah," jawab serempak anak buah Pak Kades. Sayembara pun segera diumumkan di alun-alun desa. Tong 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 tong, bunyi kentongan berulang-ulang. "Sayembara, sayembara. Siapa saja warga di desa ini yang sanggup mengusir siluman jahat yang telah merusak lahan pertanian milik warga bakal mendapatkan hadiah yang layak. Ingat, hadiahnya sangat layak," teriak anak buah Pak Kades kepada warga desa. Secara kebetulan, 2 orang murid pertapa Ki Jugo Manguntopo, seorang pertapa yang sakti mandraguna, berada dekat lokasi pengumuman. Mendengar kelayakan hadiah yang bakal diterima, mereka pun berminat untuk mengikuti sayembara itu. "Saya ikut deh, Pak," ucap kedua anak muda tadi. "Kalian berdua siapa dan dari mana asalmu?" tanya anak buah Pak Kades penuh selidik, karena merasa belum pernah melihat mereka selama ini. "Saya Rejali dan ini kawan seperguruan saya, Regoyo. Kami masih warga desa ini juga, Pak," jawab pemuda berikat kepala biru sambil mengenalkan temannya yang berikat kepala hijau. "Kalian berani toh?" tanya anak buah Pak Kades masih penuh keraguan. Rejali dan Regoyo hanya mengangguk ringan. Anggukan mereka berdua akhirnya bisa meyakinkan anak buah Pak Kades juga.
Ya sudah, kalau begitu, tunaikanlah sayembaranya. Pelaksanaannya besok malam. Tempatnya di lokasi lahan pertanian rusak, sebelah timur balai desa. Jelas anak buah Pak Kades. Mohon restunya ya Pak, ujar Rejali dan Regoyo sambil berlalu dari hadapan anak buah Pak Kades. Keesokan malamnya, bertepatan dengan malam purnama Sidi, Rejali dan Regoyo berdiri dengan gagahnya di tengah lahan pertanian milik warga untuk menghadang dan mengusir para siluman. Beberapa saat berselang, para siluman pun berdatangan ke lokasi untuk melakukan penyerangan. Mungkin disebabkan oleh gaya tarik bulan di malam purnama, pasukan siluman itu dipimpin langsung oleh Raja Gondoruso. Weleh, siapakah dua anak muda ganteng ini? Mau kemana kalian, ha? Hardik Raja Gondoruso dengan suaranya bak guntur menggelegar. Mau mengusir kamu dan bala tentaramu, jawab Rejali dan Regoyo sembari melompat dan melancarkan serangan kilat ke arah kepala Gondoruso. Lompatan mereka tepat sasaran. Kepala Raja Siluman itu terhantam kaki kedua pemuda itu, hingga sang raja berwajah seram itu pun jatuh terjerembab mencium tanah. Bum! Begitu suara benturan kepala Raja Siluman dengan tanah, Gondoruso menjadi sangat murka atas perlakuan anak muda yang dianggapnya enteng. Kendati begitu, ia belum merasa kalah. Ia pun segera berdiri kembali sambil menguasai dirinya. Anak bedebah, terimalah kematianmu, teriak Gondoruso mengumbar marah. Raja Jancuk, lepaskan saja kain kebesaranmu buat alat cebok nenek sundel bolong tetangga rumah kami, ejek Rejali dan Regoyo sambil tertawa terkekeh-kekeh. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Raja Gondoruso sebagai pihak agresor mengeluarkan ajian-ajian mautnya untuk menyudahi perlawanan musuhnya. Namun rupanya Rejali dan Regoyo itu bukan anak kemarin sore. Ilmu kedikdayaan yang mereka tunjukkan bukanlah ilmu kaleng-kaleng. Terbukti dengan sering terjadinya lompatan-lompatan cahaya terang setiap kedua pihak mengalami bentrokan ilmu tenaga dalam. Pepohonan sekitar arena juga bertumbangan akibat benturan itu. Pertarungan pun berlangsung hingga terbit fajar. Di subuh hari ditandai dengan terbunuhnya Raja Gondoruso di tangan dua pemuda, Rejali dan Regoyo. Mendapati rajanya telah mati, pasukan siluman berangsur-angsur pergi. Namun ada juga beberapa ratus di antaranya yang masih diam terpaku di tempatnya. Rejali dan Regoyo ingin secepatnya membersihkan lahan. Bermodalkan kancut raja yang dilempar ke arah pasukan, mereka semua hilang tanpa karana. Kemenangan Rejali dan Regoyo atas Raja Siluman Gondoruso dalam waktu singkat menjadi perbincangan warga segenap penjuru desa, dan pada gilirannya sampai pula ke telinga guru mereka, Ki Jugo Manguntopo. Saat itu rupanya beliau baru menyelesaikan masa pertapaannya. Menyadari dirinya telah sekian lama tak bersua dengan murid-murid kesayangannya, dan didorong oleh kerinduan yang dalam, sang pertapa pun pergi menuju kediaman kedua muridnya itu. Kedatangan sang pertapa ke rumah kedua muridnya mendapatkan sambutan yang baik. Rejali dan Regoyo mengundang hampir seluruh warga desa untuk datang melihat guru mereka. Mereka sangat membanggakan kesaktian dan kearifan sang guru. Saat itulah
terjadi semacam sabdo Pandito Ratu dari lisan Ki Jugo Manguntopo. Di hadapan ratusan warga desa yang menyambangi kediaman muridnya, sang pertapa pun berucap, "Wahai seluruh warga, kelak kalau sudah berganti zaman, sungai besar yang ada di hadapan kita ini kuberi nama Kali Regoyo dan Rejali. Seluruh tanah yang sudah habis ditebangi bakal terkena banjir dan longsor. Yang tersisa hanya pasir dan tiang ini." Dengan menunjuk salah satu tiang sisa pokok batang pohon. "Tiang yang satu ini aku beri nama Pasirian," tutur mantap Ki Jugo Manguntopo disaksikan ratusan pasang mata warga desa dan kedua muridnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.